Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua teman-teman. Perkenalkan, nama saya Naila Sabiha Zelfa dengan NIM 24070160074 yang akan mempresentasikan mengenai studi kasus psikologi perkembangan pada anak yang diasuh babysitter. Nah, bagaimana sih perilaku anak dapat terbentuk? Perilaku anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan pola pengasuhan yang diterimanya. Dalam konteks keluarga modern, peran babysitter atau pengasuh anak semakin penting, terutama di tengah kesibukan orang tua yang bekerja. Rafathar Malik Ahmad, putra dari pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, adalah contoh nyata dari anak yang diasuh oleh seorang babysitter yang bernama Lala sejak usia dini. Pengasuhan yang diberikan oleh Lala tidak hanya meliputi pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga aspek emosional dan sosial yang berpengaruh terhadap perkembangan karakter dan perilaku Rafathar. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, memahami dampak psikologis dari Rafathar. Yang kedua, mengetahui kondisi sosial Rafathar ketika diasuh babysitter. Yang ketiga, memahami pola interaksi antara Rafathar dan babysitter. Yang keempat, mengetahui representasi peran babysitter dalam keluarga selebritis di media sosial. Subjek dari penelitian ini yaitu Rafathar, merupakan anak laki-laki pertama dari pasangan suami istri Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Rafathar lahir di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2015 dan kini tinggal di BSD Tangerang Selatan. Rafathar memiliki ciri warna kulit putih dan berambut lurus. Bentuk tubuh Rafathar kurus dengan tinggi badan yang sesuai dengan anak-anak seusianya. Di usianya yang masih anak-anak, Rafathar dianggap sebagai ikon anak-anak yang hidup serba berkecukupan. Rafathar merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Adiknya berusia 2 tahun dengan jenis kelamin laki-laki dan berusia 6 bulan dengan jenis kelamin perempuan. Pada penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan observasi non-partisipatif. Peneliti tidak terlibat dalam interaksi yang terjadi dalam video, melainkan hanya mengamati peristiwa yang terekam dan dianalisis secara mendalam. Video-video yang menampilkan Rafathar dan babysitternya akan menjadi sumber data utama. Temuan yang pertama dari ungkapan sang ibu dan babysitter pada podcastnya. Nagita Slavina menyebutkan bahwa mempunyai dilema ketika kerja. Ia harus merelakan untuk meninggalkan anak dengan babysitter. Ada kejadian, sebagai seorang ibu ingin menerapkan konsisten pada anaknya melalui babysitter yang berperan mengingatkan karena apabila tidak konsisten, maka anak akan mengandalkan hal yang sama. Misalnya, ketika Rafathar meminta sesuatu, dia menangis, dan itu tidak akan pernah konsisten, maka bisa jadi sang ibu memperbolehkan hal yang seharusnya dilarang. Babysitter turut berperan mengingatkan ibu, tetapi pada kenyataannya sang anak bisa menahan 2 hingga 3 bulan tidak bermain game dan diberi hanya sesekali. Itu pun sebagai reward kepada anak. Terkadang ketika babysitter emosi, ia mengadu ke Nagita karena apabila dilanjut sudah akan menjadi kebiasaan sang anak dan babysitter berdebat panjang. Sang ibu memiliki harapan menjadi orang tua yang menerapkan aturan dan tetap santai. Pada temuan yang kedua, motivasi orang tua menggunakan babysitter. Nagita Slavina sebagai seorang public figure dan ibu mungkin memilih untuk menggunakan babysitter dengan beberapa alasan motivasi, antara lain memiliki kesibukan karir. Sebagai seorang selebriti, Nagita memiliki jadwal yang padat dengan berbagai kegiatan, termasuk syuting dan acara. Menggunakan babysitter membantu memastikan anaknya mendapatkan perhatian dan perawatan yang konsisten saat ia sibuk. Dengan babysitter, bisa memberikan dukungan tambahan dalam merawat anak, baik secara emosional maupun praktis.
memungkinkan kita untuk merasa lebih tenang dan percaya bahwa anaknya berada dalam tangan yang baik. Temuan yang ketiga, dampak psikis pada anak. Berikut adalah beberapa dampak negatif psikis yang mungkin dialami Rafathar atau anak-anak lain yang sementara orang tua sibuk bekerja. Yang pertama, kecemasan. Ketidakhadiran orang tua dapat menyebabkan anak merasa aman atau cemas. Anak mungkin mengalami ketakutan ditinggalkan atau merasa tidak dicintai. Yang kedua, kesulitan dalam mengungkapkan emosi. Anak mungkin kesulitan mengungkapkan perasaan dan emosinya, terutama jika tidak memiliki tempat yang aman untuk berbagi dengan orang tua. Ini dapat memengaruhi kesehatan mental dan perkembangan emosional mereka. Dan yang ketiga, persepsi negatif tentang hubungan. Anak mungkin mengembangkan pandangan negatif tentang hubungan dan kepercayaan, menganggap bahwa orang dewasa tidak selalu ada untuk mereka. Beberapa orang mungkin melihat penggunaan babysitter sebagai langkah yang bijak. Mereka percaya bahwa Rafathar mendapatkan perhatian dan pengasuhan yang berkualitas dari babysitter yang berpengalaman, sehingga perkembangan emosional dan sosialnya terjaga dengan baik. Dalam konteks ini, babysitter bisa membantu memberikan struktur dalam rutinitas harian dan mendukung perkembangan keterampilan sosial Rafathar melalui interaksi dengan orang dewasa lain. Namun, di sisi lain, ada yang mungkin khawatir bahwa pengasuhan oleh babysitter dapat membuat Rafathar kurang terhubung dengan orang tuanya. Mereka mungkin berpendapat bahwa interaksi langsung dengan orang tua itu sangat penting untuk membangun ikatan emosional yang kuat. Dalam pandangan ini, ketergantungan pada babysitter dapat mengakibatkan kurangnya kedekatan antara Rafathar dan orang tuanya. Berikut adalah beberapa cara penanganan psikis untuk mengatasi masalah kecemasan, kesulitan dalam mengungkapkan emosi, dan persepsi negatif tentang hubungan pada anak. Yang pertama, dengan menciptakan rutinitas harian yang konsisten untuk memberikan anak rasa aman. Misalnya, waktu makan, bermain, dan tidur yang teratur dapat membantu anak merasa lebih tenang. Yang kedua, meluangkan waktu untuk berbicara dengan anak. Tanyakan tentang perasaannya dan berikan perhatian penuh saat mereka berbicara. Pastikan mereka merasa didengar dan diperhatikan. Yang ketiga, memberikan penjelasan jika orang tua akan pergi untuk bekerja. Berikan penjelasan yang jelas dan positif tentang mengapa mereka pergi dan kapan akan kembali. Ini membantu anak memahami situasi. Dan yang keempat, kesulitan dalam mengungkapkan emosi. Dengan menciptakan ruang aman di mana anak merasa bebas untuk mengekspresikan perasaannya tanpa takut dihakimi. Dengan penanganan yang tepat, anak dapat mengatasi masalah psikis ini dan mengembangkan keterampilan emosional yang baik, serta membangun hubungan yang sehat dengan orang dewasa dan orang di sekitarnya. Kesimpulan, dari analisis perilaku Rafathar Malik Ahmad yang diasuh oleh babysitternya Lala, dapat disimpulkan bahwa pengasuhan yang dilakukan oleh Lala memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan karakter dan perilaku Rafathar. Kehadiran Lala sebagai pengasuh memberikan dukungan emosional dan sosial yang penting bagi Rafathar, terutama mengingat kesibukan orang tuanya sebagai figur publik. Keseimbangan antara pekerjaan orang tua dan perhatian yang diberikan oleh babysitter sangat penting untuk kesejahteraan emosional Rafathar. Upaya untuk menjaga komunikasi yang terbuka antara orang tua dan babysitter serta menciptakan lingkungan yang mendukung di rumah dapat membantu meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan pengalaman positif bagi Rafathar. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.